Halo Bray, balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan di mana Bung Karno saat detik-detik gerakan 30 September. Kamis 30 September 1963 malam, Presiden Soekarno atau Bung Karno hadir memberikan sambutan pada pertemuan Persatuan Insinyur Indonesia di kawasan Senayan, Jakarta. Biasanya di acara serupa banyak pejabat yang datang, tapi tidak begitu dengan malam itu. Banyak kursi VIP yang kosong. Bapak kelihatan agak kecewa melihat itu, kata Mangil Martowijoyo, Komandan Detasemen Kawal Pribadi dari Resimen Cakrabirawa. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, Bung Karno kembali ke Istana Merdeka. Dia mengganti baju kepresidenan dengan kemeja lengan pendek putih, celana abu-abu tanpa kopiah. Hanya 20 menit di istana, Bung Karno keluar dan menggunakan mobil Chrysler hitam berplat B4747. Bung Karno melaju ke Hotel Indonesia. Di sana, ia menjemput istrinya, Ratnasari Dewi Soekarno. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping. Bapak tetap di mobil, ajudannya Suparto yang menjemput Ibu Dewi. Cerita Mangil sebagaimana dituturkan dalam majalah Tempo edisi 6 Oktober 1984 berjudul Kisah-Kisah Oktober 1965. Dari Hotel Indonesia, mobil berjalan ke Wisma Yaso, kini Museum Satria Mandala di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, yang menjadi kediaman Ratnasari Dewi. Hari berganti, Jumat 1 Oktober 1965, sekitar pukul 5:15 waktu Indonesia Barat, Mangil menerima telepon dari salah seorang anggota Detasemen Kawal Pribadi yang bertugas di Wisma Yaso. Laporan si petugas, hubungan telepon keluar istana diputus Telkom atas perintah militer. Mendapat kabar itu, Mangil bergegas pergi ke Wisma Yaso. Dalam waktu setengah jam, ia sudah tiba di sana. Dan sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat, Mangil mendapat kabar rumah Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Kepala Staf ABRI, Menko Hankam, Kasab, Jenderal Abdul Haris Nasution, dan Jelei Mena ditembaki. Tak lama kemudian, Bung Karno keluar dari kamarnya dan langsung menghampiri Mangil. Rupanya, Presiden juga sudah mendapat kabar singkat soal apa yang terjadi di kediaman Nasution. Kepada Mangil, RI 1 meminta penjelasan rinci tentang apa yang terjadi. Bapak rupanya sudah dilapori soal penembakan itu, ujar Mangil. Tapi Mangil yang ditanya tak bisa menjawab secara lengkap. Ketidaktahuan sang pengawal itu membuat Soekarno berang. Kemudian dia meminta saran apa yang harus dilakukan. Mangil memberi pilihan, Presiden tetap tinggal di Wisma Yaso atau beranjak ke istana. Atas saran itu, Soekarno beranjak ke istana dengan konvoi dan pengamanan ketat. Ketika itu, jam menunjukkan pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Berselang 10 menit saat rombongan berada di jembatan Duku Atas, rombongan Presiden terhenti karena ada perintah via radio dari Kolonel CPM Mauli Saelan yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa. Mauli mengatakan menerima informasi tentang kehadiran pasukan tak dikenal di luar Istana Merdeka. Itu artinya ada bahaya yang mengancam jika Bung Karno tetap memutuskan untuk menuju istana. Apalagi usai sholat subuh di rumahnya, Mauli menerima kabar ada penembakan di rumah Leimena dan Jenderal Ahana Sution. Segera putar arah ke Grogol, saya menunggu di sana, kata Mauli via radio. Grogol yang dimaksud adalah rumah Haryati, istri Bung Karno lainnya. Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, Bung Karno bersama pengawal tiba di Grogol. Mauli lalu melaporkan informasi yang dia terima, mendengar ada penembakan di rumah para jenderal serta pasukan tak dikenal di sekitar istana. Bung Karno terkejut. Wah, aku diserbu. Apa yang kamu mau aku lakukan? Tanya Bung Karno. Sementara kita di sini dulu Pak, kami mau mencari keterangan dan kontak dengan Panglima Angkatan dan Kodam Jaya, serta menanyakan situasinya, jawab Mauli. Bung Karno sadar, ia tak bisa berlama-lama di rumah Haryati, sehingga Mauli, Mangil dan Suparto, supir pribadi Soekarno, berunding mencari lokasi lain yang bisa menjadi tempat alternatif persembunyian Bung Karno.
Dikutip dari Mauli Saelan, penjaga terakhir Soekarno, dia menerangkan, sesuai SOP Cakrabirawa, ada dua pilihan tempat evakuasi Bung Karno dari istana dalam keadaan darurat. Pertama, Halim Perdana Kusuma, karena di sana ada pesawat kepresidenan Jetstar C-140. Kedua, dibawa ke Tanjung Priuk, Jakarta Utara, tempat kapal kepresidenan Paruna 12 bersandar. Bung Karno akhirnya memutuskan pergi ke Pangkalan Udara AU Halim Perdana Kusuma. Sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, sang proklamator dan rombongan berangkat menuju Halim dan tiba 1 jam kemudian. Halim dan Kostrad. Jam menunjukkan pukul 9:30 waktu Indonesia Barat ketika mobil VW biru tua yang ditumpangi Bung Karno tiba di Bandara Halim. Saat itu, suasana masih sepi karena tak ada latihan personel Angkatan Udara. Presiden yang ditemani Jaksa Agung Muda Sunario menuju gedung Komandan Operasi Korps Auri. Di tempat ini, Bung Karno bertemu Menteri, Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Omar Dhani, dan Panglima Korps Komodor Leo Watimena. Tak lama kemudian, 3 perwira Angkatan Darat datang menemui Bung Karno. Mereka adalah Panglima Tempur Mandala Siaga, Brigjen Suparjo, dan Mayor Bambang Supeno, dan Mayor Sukirno, Komandan Batalion Dharma Putra Kostrad. Kepada Soekarno, Suparjo melaporkan tentang insiden penembakan antar pasukan ABRI yang langsung diperintahkan Presiden untuk diberhentikan. Demikian pula Suparjo meminta Bung Karno mendukung gerakan 30 September yang ditolak tegas Presiden. Sewaktu Brigjen Suparjo meninggalkan Korps Auri Halim, wajahnya kelihatan lesu dan kecewa sekali, kenang Mauli dalam bukunya. Setelah kepergian Brigjen Suparjo, Bung Karno meminta seluruh petinggi ABRI dipanggil untuk memberikan keterangan yang lebih akurat. Ia memanggil Panglima AD, Panglima AL, Laksamana RM Marta Dinata, Panglima Angkatan Kepolisian Cicipto Yudodiharjo, dan Pangdam 5 Jaya Maijen Umar Wirahadikusuma. Pertemuan dilakukan di rumah Komodor Udara Susanto yang sehari-hari bertugas sebagai pilot pesawat kepresidenan Jetstar. Sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat, petinggi ABRI yang dipanggil Presiden mulai berdatangan, kecuali Pangdam 5 Jaya Umar Wirahadikusuma. Kombes Pol Sumirat bersama Bambang Wijanarko datang menjemput Pangdam 5 Jaya Umar Wirahadikusuma di markas Kodam 5 Jaya. Namun, Umar tak di sana. Umar diketahui sedang di markas Kostrad. Alasan ketidaktahuan Umar disampaikan Pangkostrat Jenderal Soeharto yang mengatakan agar seluruh instruksi untuk Ade disampaikan melalui dia karena Panglima Ade, Ahmad Yani, tak di tempat. Raut muka Soekarno nampak kecewa saat Sumirat menyampaikan pesan Soeharto. Pertemuan itu pun dilanjutkan tanpa kehadiran Pangdam 5 Jaya. Para perwira berjaga di luar, ada yang sekedar ngobrol, namun ada juga yang sibuk mendengar siaran lewat radio transistor. Hal ini karena mereka tak mengetahui kejadian yang sebenarnya di Jakarta, saking minimnya informasi yang mengalir melalui jalur tradisional. Baru sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami mendengar adanya pengumuman dari Letkol Untung mengenai Dewan Revolusi dan pembubaran kabinet. Ini berarti telah terjadi kudeta, kata Maulwi. Radio yang sedang menyiarkan berita itu pun langsung dibawa ke Soekarno untuk diperdengarkan. Sore harinya, putra-putri Presiden diberangkatkan menuju Bandung dengan helikopter. Dalam rapat terbatas di rumah Komodor Susanto, Presiden mengatakan Jenderal Pranoto Rekso Samudro sebagai caretaker Menteri Panglima Ade, Bambang Wijanarko lah yang diutus untuk menjemput Pranoto. Usai mencari tahu keberadaan Pranoto, Bambang menuju Kostrad dan menemui Soeharto. Soeharto sempat menanyakan posisi Presiden Soekarno dan meminta Bambang menyampaikan pesan jika Panglima AD Jenderal Ahmad Yani tak ada, sehingga kepemimpinan sementara di tangannya. Ia juga meminta Bambang menyampaikan Pranoto tak dapat menghadap Soekarno. Meninggalkan Bandara Halim. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, Pangkalan Udara Halim kedatangan pasukan Angkatan Darat yang belakangan diketahui pasukan yang sama yang mengepung istana dan pendukung G30S. Namun, mereka dilarang masuk dalam lingkungan pangkalan dan memilih menunggu di sepanjang jalan Jakarta Bypass. Kedatangan pasukan ini dinilai sebagai ancaman untuk Bung Karno. Karena itu, Presiden direncanakan dibawa ke Istana Bogor agar tetap dapat memantau perkembangan di Jakarta. Bung Karno pun menyetujui.
namun meminta waktu untuk menunggu Bambang yang bertugas memanggil Pranoto. Bambang Wijanarko baru tiba di Halim sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ia menyampaikan bahwa Pranoto berada di markas Kostrad tapi tak mau menghadap. Ia juga menyampaikan pesan Soeharto yang ingin seluruh hal menyangkut Ade melalui persetujuannya. Mendengar itu, Bung Karno marah. Namun, seakan tak peduli dengan kemarahan itu, Bambang menyarankan agar Presiden meninggalkan Bandara Halim karena paling lambat keesokan paginya pasukan Kostrad akan menyerbu. Dalam kondisi genting itu, Bung Karno mendapat kabar bahwa pasukan Mayor Sukirno dan Mayor Bambang Supeno telah diberi ultimatum untuk menyerah ke Kostrad atau akan digempur. Tak lama kemudian, Ratnasari Dewi yang dijemput sopir pribadi Bung Karno tiba di Bandara Halim. Setelah itu, secara diam-diam, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan rombongan keluar dari Bandara Halim. Setelah Presiden dalam perjalanan menuju Bogor, anggota DKP diperintahkan untuk menghubungi Soeharto untuk memberitahu bahwa Presiden sedang menuju Istana Bogor. Sekitar 24 waktu Indonesia Barat, Maulwi dihubungi Soeharto dan ia melaporkan bahwa Soekarno telah tiba dengan selamat di Istana Bogor. Tugas belum selesai. Usai berkoordinasi dengan Soeharto, Maulwi menghubungi Pangdam 6 Siliwangi, Ibrahim Aji, untuk melaporkan keberadaan Presiden Soekarno di Istana Bogor. Setelah mengadakan pengaturan, pengecekan, dan pengamanan seperlunya di sekitar Istana Bogor, saya kemudian istirahat, ucap Maulwi. Dari paparan kronologi perjalanan Bung Karno sepanjang Jumat 1 Oktober 1965 dari Wisma Yaso ke Halim hingga pulang ke Istana Bogor, bisa ditarik kesimpulan bahwa pertama, langkah pengawal Presiden membawa Bung Karno ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma pada 1 Oktober 1965 pagi merupakan prosedur yang benar bagi keselamatan Presiden. Kedua, kawasan Halim memang dekat dengan Lubang Buaya, tempat jenazah korban G30S ditemukan. Jarak markas Kops dengan sumur tua di Lubang Buaya jika ditarik garis lurus hanya 3,5 km. Namun, Lubang Buaya bukan bagian dari kawasan militer AURI tersebut. Masalahnya, Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Omar Dhani dinyatakan terlibat dalam pemberontakan yang diotaki PKI itu. Omar Dhani diadili dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) dan divonis hukuman mati pada 25 Desember 1966. Tahun 1980, hukumannya diubah menjadi seumur hidup. Ia kemudian mendapat gerasi yang dikeluarkan pada 2 Juni 1995. Akhirnya, suami dari Sri Wuryanti ini dapat menghirup udara bebas pada 15 Agustus 1995 setelah meringkuk dalam penjara selama 29 tahun. Ia dituduh terlibat peristiwa G30S PKI karena Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma yang berada di bawah wewenangnya dijadikan tempat pelatihan pemuda rakyat underbow PKI. Hal inilah yang kemudian membuat Bung Karno dianggap merestui penculikan dan pembunuhan para jenderal karena berada di Pangkalan Udara Halim, di mana wilayah itu dikuasai oleh seorang panglima yang mendukung gerakan berdarah pada 30 September 1965. Selain itu, sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Bung Karno pasca kudeta berdarah itu terkesan membela Omar Dhani serta kelompok pemberontak. Namun, setidaknya untuk menyoal kehadiran Bung Karno di Halim pada pagi itu, ada alasan yang masuk akal serta logis dari sisi politik dan keamanan. Selebihnya, sejarah masih terus berproses mengungkap kebenaran. Demikianlah Bray, di mana Bung Karno saat detik-detik gerakan 30 September yang dilansir dari Liputan 6.